Setdos tahun 2025. Perkenalkan, saya Eva Martini, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Prodi D3 Keperawatan. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat Setdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKTPP. Mata kuliah yang saya ampuh adalah keperawatan anak yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi dari mata kuliah keperawatan anak yaitu menguraikan tentang konsep dan teori praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun capaian mata kuliah dari keperawatan anak yaitu mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, tren dan isu keperawatan anak, konsep keperawatan anak sehat, screening tumbuh kembang pada anak. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep praktikum neonatus esensial. CPMK 3, mahasiswa mampu menguraikan konsep ASKEP pada anak sakit, minimalisir dampak hospitalisasi. CPMK 4, mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. CPMK 6, mahasiswa mampu mengkategorikan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. CPMK 7, mahasiswa mampu mendiskusikan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas. CPMK 8, mahasiswa mampu menerangkan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman. CPMK 9, mahasiswa mampu menguraikan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada bayi beresiko tinggi. CPMK 10, mahasiswa mampu menentukan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP pada anak dengan gangguan kebutuhan khusus. CPMK 11, mahasiswa mampu mengemukakan dan mendemonstrasikan konsep dan praktikum ASKEP perioperatif care pada bayi dan anak. CPMK 12 yaitu mahasiswa mampu mengurutkan dan mendemonstrasikan MTBS. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan anak adalah sebagai berikut. Metode pembelajaran pada keperawatan anak menggunakan blended learning, yaitu terdiri dari luring dan daring. Bentuknya adalah kuliah dengan strategi pembelajaran cooperative learning, small group discussion, stimulasi, dan demonstrasi. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan anak yaitu menggunakan media komputer, LCD, dan proyektor. Penilaian pada mata kuliah keperawatan anak yaitu menggunakan sistem OBE atau Outcome Based
based education, yaitu penilaian ini menggunakan yang lebih berfokus terhadap hasil dari capaian pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah video pembelajaran keperawatan anak dengan pokok bahasan asuhan keperawatan pada anak dengan berbagai gangguan kebutuhan nutrisi, KKP, marasmus, dan kwashiorkor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah tentang keperawatan anak, ya. Tujuan dari perkuliahan ini adalah pada hari ini akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada anak dengan kekurangan energi protein atau AMP. Sebelum perkuliahannya dimulai, alangkah baiknya kita akan mereview terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin, ya. Pembelajaran kemarin itu mengenai anak dengan asuhan keperawatan anak dengan DHF, ya, dengue hemorrhagic fever, atau lebih kita kenal dengan demam berdarah. Oke, sekarang saya tanya, kalau ada yang ingin menjelaskan DBD itu apa, DHF itu apa? Oke, Pak Is. DHF adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengan dengue dan ditandai dengan pendarahan dan kerusakan pada pembuluh darah. Oke, penyebab DHF itu apa? Ada demam. Penyebab nyamuk apa? Aedes aegypti. Oke, tanda dan gejala dari DHF. Bintik-bintik. Sakit kepala, trombositnya turun, ya. Tanda-tanda dari DHF itu ada bintik merah. Kemudian kalau lama-kelamaan itu akan terjadi perdarahan, ya. Kalau DHF itu nanti perdarahannya bisa dari air seninya ketika kita kencing, ataupun perdarahan gusi, ataupun dari hidung, ya. Kalau sudah terjadi perdarahan itu lebih mendekati ke arah shock. Oke. Kenapa banyak yang meninggal? Karena kita tidak tahu bahwa shock itu terjadi pada saat suhunya justru turun, ya. Oke, itu pelajaran kita yang lalu, ya. Untuk pembelajaran perkuliahan sekarang itu adalah asal anak dengan MEP, mal energi protein. Oke, bisa diperhatikan. Ini adalah anak-anak yang sering kita lihat. Kayaknya kalau gambar kayak gini di mana ya? Afrika. Ya, di Afrika. Ini anak-anak, kita ada dua, boleh diperlihatkan. Nih. Mal energi protein adalah keadaan tidak cukupnya masukan protein dan kalori. Ya, protein dan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dikarenakan dikenal dengan nama marasmus dan kwashiorkor. Ya, ada dua, ada marasmus, ada kwashiorkor. Itu akibat mal energi protein, kekurangan apa? Protein dan kalori. Lantas apa bedanya kwashiorkor dan marasmus? Nah, tadi belum ada gambar ya? Oke, sekarang ada gambar. Kwashiorkor, cirinya kalau dilihat dari itu apa ya? Perutnya besar, terus tangannya bengkak-bengkak ya, bengkak-bengkak ya. Oke, kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein. Ingat, kwashiorkor kekurangan protein, ya. Kekurangan protein baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya. Kualitas berarti apa? Kalau kualitas apa ya? Kualitas dari makanan. Kualitas. Kalau kuantitas? Dari banyak
Jumlah. Yang seharusnya 2 ini cuma makannya 1. Kalau kualitas, kalau gimana kalau kualitas? Dari Jenis makanan, terus pengolahan. Ya, tadi tidak semua yang diolah atau tidak olah itu bagus. Ya, ada memang kadar-kadar tertentu yang harus sesuai. Ya, kalau kuah siokor tadi kekurangan energi apa? protein. Pernah dengar KP? Kekurangan ya. KP kayak baru ya, ingatnya ke situ aja. KP kuah siokor berarti protein. Oke, sampai sini paham? Oke, yang satu lagi. Nah, beda nggak sama kuah siokor? Kalau kuah siokor tadi kayak gimana tandanya? Saya berpihak itu. Seluruh tubuh ya. Kalau kuah siokor perutnya buncit. Badannya kecil. Kalau kuah siokor Semua bengkak. kalau marasmus Sama kurus. lemak, ini lemak ya. Kalau pada marasmus ini lemaknya nggak ada. Kan ini tuh lemaknya kan kita suka diukur ini ya, itu untuk menandakan gizi kita bagus atau enggak. Kalau gede ya berarti lo obesitas. Ya, ini adalah marasmus di kekurangan kalori dan protein. Marasmus berarti kekurangan apa? Kalori. Kalau kwashiorkor Protein. Kurang protein. sampai sini bedanya marasmus dan kwashiorkor beda nggak? Beda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Itu karena pertama memang badannya kecil, kemudian di situ ada kayak limfa, mereka semua kayak yang busung lapar, ya. Kelihatan busung lapar itu kenapa? Karena anggota tubuh yang lainnya kecil. Kalau anggota tubuh yang lainnya gede kelihatan nggak tuh bahwa dia busung lapar? Oke. Kalau penyakit ini teh bawaan dari lahir gitu Bapak ya. Kenapa coba? Ibunya kurang. Tadi kualitas dan kuantitas. Mungkin pada saat lahir normal, tapi pada saat perkembangannya kita belajar ya. Pada saat perkembangannya kualitas kuantitasnya terhambat atau kurang. Ada juga yang pada saat ibu hamilnya ini nggak cukup. Makanya bilang ibu hamil harus banyak makan kan? Takutnya kayak gini. Biasanya anak bayi yang lahir BBLR berat badan lahir rendah. Kan bayi itu ada normal berat badannya kayak kalian lah ada normal berat badan kan? Normalnya itu 2.700 sampai 4.000 gram idealnya per kilo. Kalau kurang dari 2.700 itu namanya BBLR berat badan lahir rendah. Bisa kemungkinan ini. Kalau prematur itu waktunya kurang. Lahir itu usianya 37 sampai 40 minggu. 40 minggu itu berarti berapa bulan? 10 ya, sampai 10 bulan kan? 40 minggu ya, 36 sampai 40. Itu berarti kalau 40 lagi 10 kan? Maksimal gitu. Ya, kalau prematur berarti kurang dari 37 minggu. Kurang. Kalau 37 berarti berapa minggu? Berapa bulan? 67. 37 minggu berarti berapa bulan? 6 bulan 7 bulan ya. 6 kali 4 24 8 9 ya. Ya, kalau prematur, nah sekarang bayangin, kalau prematur itu kurang dari 37 minggu. Kemungkinan berat badannya kan normal belum? Jadi kemungkinan bisa BBM. Ya, berat badan lebih rendah. Karena kan belum mencapai waktunya,
dia sudah lahir. Ya, sampai sini paham ya? Oke, ini tadi perbedaannya. Oke, ini adalah penyebabnya, ya. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, ketika terjadi marasmus berarti kekurangan apa? Kalori, protein, Apa? kalori, Ciri-ciri dari marasmus itu apa? perut buncit, Perut yang membesar, tidak punya lemak. Kalau kwashiorkor, kekurangan protein, kekurangan protein Aja. aja. Ciri-cirinya? Ya, sampai sini tadi kita nyambung, bisa dipahami? Oke, ini adalah gambaran kronologisnya kenapa bisa terjadi marasmus dan kwashiorkor. Jadi kalau sebenarnya karena kurang asupan nutrisi, ya baik itu pada ibunya pada saat hamil ataupun pada saat menyusui. menyusui dan pada saat perkembangan anak.